Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah kita bercuti dari kuliah online untuk beberapa hari, karena pemergian Ustaz keluar Kuala Lumpur atas urusan dakwah, pada hari ini kita dapat teruskan balik kuliah kita. Seperti biasa, setiap pagi kita akan isi dengan kuliah duha dengan sesuatu topik dan diikuti dengan menjawab beberapa soalan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikianlah hari Selasa, walaupun hari ini sebenarnya kita cuti, tapi Ustaz isi. Esok Rabu, hari Khamis kita cuti karena hari kemerdekaan 31 Ogos. Selanjutnya Jumaat dan Sabtu 1 dan 2 September kita ada kelas. Ustaz perlu isi sebab minggu hadapan barangkali ada beberapa hari yang Ustaz tidak dapat beri kuliah online disebabkan karena berada di Batam. Topik kita pada pagi ini adalah kewajiban berlaku adil dan jujur. Kewajiban berlaku adil dan berlaku jujur. Ikhlas. Pembahasan ini berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6, bermula dari muka surat 121. 121. Yang akan membahas ayat 8 hingga ayat 11 dari surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ustaz bacakan ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan kebenaran karena Allah. Hendaklah kamu menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Jangan kebencianmu terhadap sesuatu kaum akhirnya kamu tidak berlaku adil. Jangan. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin dan hadirat, sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Ayat 8 surat Al-Ma'idah. Sebelum itu Ustaz ingin buat sedikit mukaddimah. Setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menyuruh kita agar memenuhi janji. Kemudian Allah susuli dengan memberi bermacam-macam nikmat. Antara lain makanan yang halal, binatang-binatang sembelihan, makanan-makanan yang haram hendaklah dijauhi. Malah pada ayat sebelumnya dibolehkan orang Islam memakan sembelihan ahli kitab. Malah lelaki Muslim boleh kahwin dengan wanita ahli kitab. Itu pembahasan terdahulu. Lalu pada ayat yang kita baru bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa arahan. Allah bila panggil dengan satu-satu panggilan, biasanya akan diikuti dengan arahan dan larangan. Seperti panggilan Allah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Langsung Allah Subhanahu wa taala beri beberapa arahan. Hendaklah kamu menegakkan ketika hidup di dunia ini kebenaran. Menegakkan kebenaran. Apa maksudnya? Apabila kamu bersaksi, hendaklah bersaksi dengan adil. Bila kamu ingin menghukum, menghukumlah dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Okey, apa pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini? Kita pernah sebut dalam Al-Quran Allah panggil ya ayyuhallazina amanu sebanyak 89 kali. Ini satu di antaranya. 89 kali. Menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada orang beriman. Sedangkan panggilan Allah kepada orang-orang kafir, ya ayyuhallazina kafaru, hanya sekali saja.
yaitu pada ayat yang ketujuh dari surat At-Tahrim. Tapi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, disebut oleh Allah 89 kali. InsyaAllah tak lama lagi buku Ustaz jilid pertama ayat-ayat iman dapat kita saksikan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tadi, ayat 8, yang pertama sekali. Allah menyuruh kita agar menegakkan keadilan. Hendaklah menjadi penegak keadilan semata-mata karena Allah. Apa makna adil? Masih banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang tidak faham makna adil. Berlaku adil bukan bermakna bila membagi mesti sama banyak. Berlaku adil tidak berarti bila menimbang mesti sama berat. Nah, adil dalam Islam maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seseorang bila kahwin lebih dari satu, hendaklah berlaku adil terhadap istri-istrinya. Istri pertama ada 7 orang anak. Istri pertama belum punya anak. Ini tidak bermakna bila dapat gaji, bagi 2. Itu bukan adil. Istri makan seorang, istri yang kedua, istri yang pertama makan 8 orang dengan ibunya, 7 anak. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu sebabnya istilah i'tidal dun at-tatarruf wal itraf walal itraf. Tidak kurang dan tidak pula lebih. Itu namanya i'tidal. Bila dari rukuk, i'tidal itu berdiri tegak. Bukan namanya i'tidal dari rukuk ke i'tidal baru sampai sepertiga belum tegak sudah sujud. Bukan i'tidal. Juga bukan i'tidal bila rukuk lalu i'tidal sampai melenting ke belakang. Kan. Ini dah melebih. Yang ini berkurang. Itu makna adil. Itu sebabnya kita mengapa mesti patuh kepada ibu bapa? Karena mereka sangat banyak jasanya. Mereka penyebab kita zahir di atas muka bumi. Mereka yang beri kita makan, minum, pakaian, tempat, pendidikan. Tidak adil namanya bila kita tidak taat dan patuh kepada ibu bapa. Walaupun bukan dalam semua hal. Maksudnya, kadang-kadang mak bapak pun ada juga yang suruh yang bukan-bukan.
Kalaulah demikian, sikap anak terhadap ibu bapa tidak berbuat baik tetapi durhaka, itu namanya zalim. Zalim lawan dari adil. Kalaulah demikian terhadap ibu bapa yang banyak jasanya, lalu kita tidak berbuat ihsan, malah durhaka, lebih-lebih lagi lah terhadap Allah yang mencipta kita secara hakiki, yang supply kita segala keperluan, makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Lagilah sangat-sangat tidak adil. Sebab kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu sebabnya mengapa Allah marah sangat bila ada orang yang menyembah berhala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala marah sangat orang yang berbuat syirik. Okey, itu makna adil. Termasuk usia semakin lanjut. Biasanya dah dekat mati dah. Dah banyak warning. Rambut, janggut dah mula putih. Ini warning dari Allah. Mata kurang jelas, perlu kacamata. Telinga, pendengaran, setengah orang semakin berkurang. Badan semakin letih. Semuanya itu warning. Awak tak lama lagi akan mati. Tapi sayangnya makin tua makin jadi. Padahal kita tahu setelah mati kita akan masuk di alam barzakh. Di alam barzakh, di sana ada nikmat, di sana ada siksa, azab. Setelah alam barzakh ada alam akhirat. Di sana ada syurga, ada neraka. Di sana ada mizan, timbangan amal baik, amal buruk. Di sana ada titian siratal mustaqim. Setengah ibu bapa yang difikirkannya macam mana anak boleh lulus dengan cemerlang UPSR SPM. Tapi tidak fikir bagaimana anak akan menjawab soal mukar wa nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Setengah ibu bapa yang difikirkannya agar anak berjaya di dunia, agar anak dapat menjawab semua soalan supaya lulus dengan cemerlang di dunia, tapi tak fikir mempersiapkan anak untuk boleh menjawab pertanyaan mukar wa nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apakah agamamu? Minta maaf kalau Ustaz katakan itu ibu bapa yang kurang akal, kurang bijak. Itu sebabnya kata Nabi, orang beriman yang bijak itu ada dua sifatnya. Ada dua syaratnya. Banyak ingat mati. Yang kedua, senantiasa memperbanyak dan memperbaiki bekal-bekal untuk dibawa sesudah mati. Itu baru namanya baru adil. Makin tua, makin baik. Itu sebabnya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia, orang yang semakin panjang usianya, semakin buruk lakunya. Tak buat persiapan.
untuk sesudah mati. Itu makna adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, pengajarannya, hendaklah mereka menjadi saksi yang adil. Walaupun dengan penyaksian itu yang adil membuat dia jadi sedih. Kalau umpamanya dari kalangan keluarga sendiri ada buat perkara tak senonoh, lalu kepada kita diminta untuk jadi saksi. Bersaksilah dengan adil. Jangan dusta, jangan bohong. Mentang-mentang dia adalah keluarga sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling adil. Apa kata Nabi? Lau sariqat Fatimatu bint Muhammad laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Adil. Ini andaian ya, andai kata. Bukan bermakna Fatimah mencuri, bukan. Andai kata Fatimah itu buat jahat, aku akan hukum dia. Dan yang ketiga, jangan sampai kebencianmu kepada sesuatu kaum, lalu kamu tidak berlaku adil. Walaupun dia orang kafir, ahli kitab ke, musyrikin ke, kita hendaklah berlaku adil. Tapi dalam hal ini kita kena ingat, sungguh banyak dari kalangan umat Islam termasuk para jemaah ustaz sendiri, walaupun sudah puluhan tahun belajar, tapi tak faham-faham. Berlaku adil terhadap orang kafir bukan bermakna memberi hak sama rata. Ingat 3 perkara yang perlu diingat. Ta'ayush, hidup bersama. Satu negara hidup bersama orang kafir. Sama-sama ada hak. Menggunakan jalan raya, menggunakan elektrik, menggunakan air. Asalkan beli Rotex. Hidup bersama, tak boleh saling ganggu-mengganggu. Itu namanya ta'ayush. Asya ya'ishu, hidup. Hidup bersama. Berjiran dengan orang kafir. Itu ta'ayush. Tahaluf. Itu buat perjanjian. Kerjasama. Dengan orang kafir boleh. Asalkan tidak bercanggah dengan prinsip. Dalam masalah agama, dalam masalah akidah, no. Sebagaimana orang-orang kafir Mekah ingin membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersedia menyembah Tuhan Muhammad. Hari ini, esok pula Muhammad dan orang beriman menyembah Tuhan mereka. Turun surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Maknanya tidak ada tolak ansur dalam urusan agama. Ini namanya adil. Itu tahaluf.
ta'ayush, hidup bersama, boleh. Tahaluf, buat perjanjian. Selagi tidak bercanggah dengan prinsip agama, tak mengapa. Tapi ada satu perkara yang kita tidak boleh terhadap orang kafir, mengangkat mereka sebagai pemimpin. Apalagi pemimpin yang punya policy maker, pembuat ketentuan, hala tuju negara. No. Ini yang disebut dengan wala dan bara. Wala dan bara. Wala itu maknanya kasih, sayang, bekerja sama. Bara hendaklah menolak, benci, berlepas diri. Itu bara. Dan akidah wala dan bara ini, itulah yang terkandung di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan, ini penolakan. Satu Tuhan pun tak ada yang berhak disembah. Baru wala illallah, kecuali hanya Allah. Tapi mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin tidak juga salah apabila bidang kepimpinan itu menyangkut bukan perkara-perkara asasi. Sebagaimana Umar ibn Khattab pernah mengangkat orang kafir sebagai duta kerajaan Islam zaman itu. Duta, bukan policy maker. Oleh sebab itu, bila policy maker dalam satu-satu negara diserahkan pemimpin tertinggi orang kafir, itu namanya zalim. Zalim maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan kita disuruh supaya berlaku adil. Berlaku adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cuma sayangnya walaupun puluhan tahun dah belajar, terdapat para jemaah tak faham prinsip ini. Ta'ayush lain, tahaluf lain, masalah kepimpinan itu lain. Itu wala dan bara. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Kita, orang-orang yang beriman, lagi beramal saleh, bahawa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yakni syurga. Beriman macam mana? Beriman sebagaimana yang disuruh oleh Allah tadi. Hendaklah berlaku adil. Seseorang tidak mungkin dapat berlaku adil andai kata dia sendiri tidak ada ilmu tentang Quran dan Sunnah. Ustaz buat contoh. Allah yang mencipta kita. Allah yang supply segala keperluan kita. Wajib kita patuhi. Macam mana mematuhi Allah? Sedangkan Allah tidak dapat dilihat. Allah yang Maha Adil utus Rasulnya untuk membimbing hamba-hambanya. Untuk umat akhir zaman dinamakan Muhammad.
bernama Muhammad. Allah suruh dalam Quran aqimus salah. Nabi Muhammad yang explain bagaimana cara salat, haji, umrah, puasa, zakat. Nabi Muhammad. Barulah namanya adil kita. Buat perintah Allah, ikut cara Nabi Muhammad. Itu sebabnya mengapa rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Itu sebabnya pemergian Ustaz keluar Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Terengganu, Kelantan adalah untuk memperkenalkan 2 buku Ustaz. Hakikat 2 kalimat syahadat dan bahaya syirik. Mengapa buku ini Pak Ustaz? Sebab banyak umat Islam tidak berlaku adil dalam hal ini. Rukun syarat perkara yang boleh membatalkan salat pada umumnya tahu. Rukun syarat perkara yang boleh membatalkan puasa semuanya tahu. Begitu juga haji umrah. Tapi apa rukun 2 kalimat syahadat? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Ada berapa perkara yang boleh merosakkan la ilaha illallah? Pada umumnya kabur. Allah suruh Nabi Muhammad letakkan rukun Islam pertama 2 kalimat syahadat. Kemudian barulah salat, puasa, zakat, haji di bawahnya. Itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Salat mesti karena Allah. Itu dia tersirat di dalam la ilaha illallah. Salatmu, puasamu, hajimu, zakatmu, umrahmu mesti ikut cara Nabi Muhammad. Itu tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa banyak umat Islam salat, puasa, zakat, haji. Tapi syirik buat juga. Percaya ramalan bomo, percaya bulan-bulan tertentu, angka-angka tertentu bawa sial. Percaya ini, percaya itu. Pergi ke kuburan-kuburan minta kepada wali-wali. Semuanya itu syirik. Bila ditanya apa sebab? Karena pembelajaran Islam di Nusantara pada umumnya bermula daripada syariat. Salat, puasa, zakat, haji, tutup aurat. 2 kalimat syahadat tidak didedahkan terlebih dahulu. Di mana letak adilnya? Senantiasa dalam Al-Quran Allah sebut, alladzina amanu dahulu baru wa amilus salihat. Coba lihat ayat 3 dari surat Al-Baqarah. Orang yang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu kepada yang gaib. Baru yang kedua, wa yuqimuna shalah. Baru yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oleh sebab itu, belajar fiqh saja. Akidah tak belajar. Anda sudah tidak berlaku adil. Ingat makna adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi Nabi bersabda, ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah, dahulukanlah apa yang telah Allah dahulukan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat perintah salat sempena Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah tahun yang ke-12. Setahun kemudian baru hijrah ke Madinah. Baru ada salat. Puasa, zakat, haji, umrah itu diwajibkan setelah baginda berada di Madinah. Pertanyaan, apa Nabi buat 12 tahun pertama? Tanamkan 12 tahun pertama. Tanamkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menanamkan di dada sahabat konsep atau hakikat 2 kalimat syahadat. Tak ubahnya bagaikan kita hendak buat bangunan, piling dulu. Kuatkan tapak dulu, fondasi. Baru kemudian cacat tiang. Tiang ini salat. Puasa, zakat, haji, semuanya itu dinding, shilling, atap. Bayangkan, kalau Islam itu tak ubahnya bagaikan bangunan. Walau banyak macam mana pun salatnya. Tiang. Puasanya, zakatnya, hajinya. Binaan Islam itu bagaikan rumah, bangunan, tapi terletak di atas tapak fondasi yang tidak kuat pilingnya. Betul tak? Bukan saja atap, dinding, pintu, tingkap, shilling akan jatuh. Tiang pun akan condong dan tumbang. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Bila kamu buat syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Hancur. Bukan ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Ini bila kita bercakap tentang adil. Salat banyak. Puasa banyak. Zakat banyak. Tauhid tidak dimantapkan. Sama dengan membina bangunan di atas piling tapak yang tidak kuat, roboh. Itu sebabnya Allah janji terhadap orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, bagi mereka mendapat ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Diawali dengan iman dulu, baru amal saleh. Sedangkan orang-orang kafir tak mau beriman, malah mendustakan Islam. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir lalu mereka mendustakan ayat-ayat kami, merekalah yang akan menjadi penghuni neraka. Ashabul jahim ini dia membawa makna kekal mereka dalam neraka untuk selama-lamanya karena kekafiran mereka. Ditambah pula mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu umat Islam, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, walaupun Islam tidak kafir, tapi bila dibawa ayat-ayat Quran dipertikaikan, lebih cenderung ikut tuan guru. Walaupun tuan guru tidak bawa ayat Quran dan hadis Nabi, zalim lagi. Ayat Quran ditolak, hadis Nabi yang sahih ditolak, tidak mustahil mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Tidak mustahil. Apalagi dia muslim, muslimat tapi buat syirik. Percaya ramalan bohong.
Sekali lagi Allah menyuruh orang-orang yang beriman supaya banyak ingat kepada Allah. Kita akhiri dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Hei orang-orang yang beriman. Sekali lagi Allah panggil orang yang beriman. Ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Sama ada nikmatul ijad, nikmat mengadakan kita dari sebelumnya tiada, atau nikmatul imdad, Allah supply segala keperluan hidup kita agar boleh survival, boleh terus hidup. Itu nikmat. Allah suruh supaya kita ingat akan nikmat-nikmat Allah. Lebih-lebih lagi nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat ma'rifatullah, nikmat mengenal Allah, semuanya itu nikmat-nikmat. Hai orang-orang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu. Maknanya ada orang yang ingin memudaratkan kita. Orang kafir yang ingin merosak kedudukan dan ketenteraman kita. Orang kafir. Lalu Allah tolong kita. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Allah halang. Karena keikhlasan kita dalam menegakkan agama Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Dalam ayat ini pula Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu ingat akan nikmat Allah. Nikmat Allah bukan hanya dapat kemewahan hidup. Kan? Juga adalah nikmat Allah bila kita terhindar daripada kesusahan, mudarat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Nikmat daripada Allah bukan hanya dalam bentuk dapat kesenangan hidup, kemewahan hidup, kesehatan. Betul, itu nikmat. Tapi juga adalah nikmat Allah bila kita terhindar daripada kesusahan, kesulitan, bahaya. Yang juga wajib kita syukuri. Untuk memudahkan pemahaman, kata ulama tafsir, surat Quraisy disebut oleh Allah secara bergandengan. Dengan surat Al-Fil. Yes. Surat Quraisy disebut oleh Allah setelah surat Al-Fil. Ingat selalu prinsip ini. Ini komen ulama tafsir yang Ustaz baca. Betul tak surat Quraisy itu menjelaskan tentang nikmat yang Allah bagi pada orang Quraisy? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif.
sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mengadakan perjalanan perniagaan di musim panas dan di musim sejuk, sehingga menjadi orang yang mewah. Quraisy ini belum lagi duduk di kawasan Mekah yang terus dibanjiri oleh manusia seluruh dunia untuk naik haji. Ingat ya, haji ini adalah ibadat lama. Sebelum Nabi Muhammad diutus lagi sudah ada haji. Berdatangan semua manusia ke Mekah. Ditambah pula orang Quraisy jadi dihormati sebab mereka berbuat baik. Setiap orang-orang yang datang ke Mekah beri mereka minum, beri ini, beri ini. Oleh sebab itu, kemana saja orang Quraisy pergi, mereka tidak diganggu. Walaupun zaman itu sungguh banyak lanun-lanun di padang pasir, dirampas barangannya, dibunuh orangnya, tapi bila itu orang Quraisy selamat. Sebelum surah itu Quraisy, surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, hingga akhir surah. Apakah kamu tidak mengetahui, tak memperhatikan apa yang Allah telah lakukan terhadap tentera bergajah yang kedatangan mereka itu ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Mekah yang diduduki oleh orang Quraisy, datang tentera dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha, tentera bergajah, untuk menghancurkan Ka'bah. Semua kita tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kirim ke atas tentera bergajah ababil, burung ababil, membawa batu yang sangat panas. Sehingga sebelum mereka sampai ke Mekah, mereka sudah hancur. Dihancurkan oleh Allah. Semua kita tahu cerita ini. Betul tak dengan kata lain, Allah selamatkan orang Quraisy, penduduk Mekah zaman itu, daripada serangan Ashabul Fil? Maknanya orang Quraisy terhindar daripada malapetaka. Surat Quraisy pula menyebut nikmat yang diperolehi oleh orang Quraisy. Kata ulama tafsir, susunan surah itu bukan susunan saja-saja, tapi dia ada makna. Didahulukan oleh Allah surat Al-Fil, yaitu orang Quraisy terhindar daripada mudarat, bahaya malapetaka, didahulukan. Kemudian baru surat Quraisy yang hidup senang dan mewah. Kedua-duanya adalah nikmat. Nikmat kesenangan hidup, Al-Fil, surat Quraisy, dan nikmat terhindar dari malapetaka, surat Al-Fil. Didahulukan surat Al-Fil. Ingat, ia memberi isyarat terhindar daripada musibah, bahaya, malapetaka. Itu adalah nikmat lebih utama daripada nikmat mendapat kemewahan hidup. Ada orang yang kaya raya, makan, bila makan sampai 5, 6, 7 lauk pauk. Biliknya ada tilam setebal ini.
punya maid 3 orang, punya gardener, punya bodyguard, punya driver sampai 3-4 orang. Tapi berpenyakit. Tapi kadang-kadang orang yang rumahnya di kawasan Stinggang atau menyewa, tidak hidup mewah, tapi clear. Tidak ada kolesterol, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetik, tidak ada. Terhindar. Mereka boleh tidur dengan lebih nyenyak. Mereka lebih tenang daripada orang-orang kaya, apalagi kekayaannya itu diperolehi dari cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Hadirin dan hadirat, ini di antara pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat 8 hingga ayat yang ke-11 dari surat Al-Maidah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat